warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Lailatul Maghfirah dari kelas 1A, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis. Soal yang pertama yaitu, apa urgensi mempelajari studi Quran Hadis? Sebutkan. Dan apa yang terjadi bila kita tidak memahami tentang studi Quran Hadis? Jawabannya, urgensi mempelajari studi Quran Hadis yang pertama, untuk memahami kandungan Al-Quran. Yang kedua, untuk mengetahui cara dan gaya serta metode yang digunakan musafir. Yang ketiga, untuk mengetahui persyaratan-persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran. Jika kita tidak memahami tentang studi Quran Hadis, kita akan sulit untuk mengetahui tentang asal-usul Al-Quran dan Hadis, bagaimana riwayat turunnya dan apa saja kelebihannya. Soal yang kedua yaitu, mengapa Al-Quran dinamakan sebagai mukjizat? Sebutkan alasannya dan keistimewaannya. Jawabannya, mengapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat? Karena Al-Quran merupakan pelengkap dari kitab sebelumnya dan tidak ada yang mampu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Al-Quran terpelihara keasliannya hingga hari kiamat. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia. Keistimewaannya, yang pertama, menjadi obat hati bagi manusia. Yang kedua, mendatangkan ketenangan dan rahmat bagi siapa saja yang membacanya. Yang ketiga, tidak ada satupun yang mampu membuat yang semisal seperti Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran terjaga dari pertentangan. Yang kelima, Al-Quran mudah untuk dihafal. Soal yang ketiga, mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap perbedaan tersebut? Jawabannya, mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran? Karena dalam dunia penafsiran, metode dan pendekatan yang digunakan itu berbeda-beda. Perbedaan metode ini menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran. Lalu bagaimana sikap kita yang seharusnya? Sebaiknya kita tetap terbuka dan menerima pendapat tersebut, dan kita mempercayai satu saja dari berbagai pendapat yang ada. Soal yang keempat, apa yang disebut asbabun nuzul? Asbabun nuzul mikro dan makro, berikan contohnya dalam ayat Al-Quran. Jawabannya, asbabun nuzul adalah langkah awal dalam menafsirkan Al-Quran untuk mengetahui peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Asbabun nuzul makro yaitu bukan hanya berupa peristiwa dan pertanyaan yang melatar belakangi turunnya ayat, tetapi juga menyangkut kondisi sosio-historis. Asbabun nuzul mikro yaitu sering ditemukan dalam khazanah ilmu tafsir tradisional yang berkembang sejak abad 2 Hijriah. Contohnya dalam surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ayyurafna fala yu'daina wa kana Allahu ghafurur rahiman. Shadaqallahul azim. Soal yang kelima, apa yang disebut dengan nasik mansukh? Polemik adanya nasik mansukh tersebut serta berikan contohnya. Jawabannya, nasik adalah penghapusan hukum syarak dengan hukum syarak yang lain. Sedangkan mansukh adalah objek atau hukum yang dihapus. Polemik adanya nasik mansukh menurut Yusuf Qaradawi yaitu, yang pertama, ada yang meluaskan diri dalam adanya nasak dalam Al-Quran. Yang kedua, ada yang mengingkari sama sekali adanya nasak dalam Al-Quran. Yang ketiga, ada pendapat pertengahan yang mengakui adanya nasak. Contohnya yaitu, yang pertama, ayat tentang Khomer. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu an tentang penjelasan ayat 10 susuan dan kemudian dihapus oleh 5 susuan, namun pada akhirnya semuanya dihapus. Yang ketiga, kasus tentang rajam. Yang dari saya, apabila ada salah kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.